Assalamualaikum sobat Viz TV. Oke, ini menurut saya cukup penting ya karena nggak ada yang bahas dan nggak ada yang beri solusi, yaitu sesuatu fitur yang diunggul-unggulkan oleh AMD saat ini, terutama yang ada di Ryzen, pokoknya dari generasi kedua sampai ketiga. Terus di motherboard tertentu yang waktu itu ada seri mulai 450 ya, motherboardnya atau chipsetnya, terus ke atas gitu ya, merek-merek tertentu doang waktu itu dapat lisensi gratis yang namanya Nmotus atau AMD Store Me. Oke, kita flashback dulu sejarahnya sedikit ya, tapi bagi sobat yang mengalami kendala ini, tenang aja, di akhir video ini ada solusi. Ini saya menjelaskan bagi yang belum paham dulu karena ini penting dijelasin ya. Oke, jadi waktu saya cari permasalahan semua di Google itu ternyata jawabannya nggak ada, makanya saya buat video ini. Oke, jadi perkenalan dulu ya. Nmotus ini sebenarnya namanya adalah Fuse Drive ya, terus kemudian diambil mungkin kerjasama sama AMD, kemudian namanya dirubah menjadi AMD Store Me. Oke, ini adalah website yang membahas AMD Store Me di 2018 ya. Jadi 2018, 2019 itu masih menggunakan yang versi tertingginya itu, pokoknya yang saya tahu ya, itu pertama versi 1.3, terus naik jadi 1.5, itu udah final tuh ya, sampai 2020 nggak ada update lagi 1.5, dan ini masih dipegang oleh Nmotus atau Fuse Drive tersebut. Nah, yang jadi kendala adalah ketika upgrade ke Windows 11 ternyata tidak support lagi dan tidak ada pengembangan lagi dari Nmotus yang versi 1. Berapa tersebut ya, dari Store Me-nya. Dan di 2020 pokoknya semenjak Windows 11 ada, itu sudah berganti developernya, jadi nggak dipegang lagi sama Nmotus tapi dipegangnya oleh AMD, nggak tahu kerja sama siapa. Jadi algoritmanya juga berbeda, ibaratnya softwarenya juga berbeda semua isinya, makanya di sini versinya adalah versi 2, jadi nggak bisa diupdate yang versi pertama. Celakanya adalah bagi sobat yang udah install dari Windows 10 misalkan yang versinya 1.5 tuh yang final terakhir, terus update Windows 11 itu nggak kebaca, Nmotusnya rusak, nggak support. Mungkin beberapa nggak bisa booting, yang berhasil booting ya udah, jadi nggak berjalan dengan lancar, jadi banyakan macet, banyakan crash, blue screen dan lain-lain. Dihapus nggak bisa, diinstal nggak bisa, diupgrade nggak bisa karena memang sudah beda software tadi ya. Oh iya, dari tadi kita belum ngomongin fungsinya apa sih. Fungsinya dari Store Me ini adalah secara umum ya, kalau sobat pakai SSD itu hasilnya cepet kan. Nah, terus kita kadang bingung karena SSD itu mahal. Ada yang, kalau saya aja cuma 120 GB ya kan, ada yang 120, 128, saya 120 kalau nggak salah. Terus ada juga yang 512 gitu ya. Nah, kalau misalkan sobat berbudget tinggi, Sultan ya bisa install langsung di 1 TB SSD misalkan, gak usah mikir installnya di mana. Tapi bagi kita kaum yang mendang-mending atau kaum kere-hore, itu nginstal di SSD itu biasanya cuma OS, dan yang kedua adalah program-program penting kayak Word misalnya, atau program kerja yang memang kita butuhin setiap harinya. Nah, tapi untuk konten kreator yang gamer yang lebih lebih interaktif lagi ya gitu, lebih banyak ngerjain sesuatu, itu bisa aplikasi ganti-ganti, gamenya ganti-ganti. Nah, ini memang diuntungkan ya, termasuk program aplikasi kerjanya ganti-ganti. Ini diuntungkan oleh Store Me karena apa? Nanti program-program yang sering kita mainkan tersebut dimasukkan ke SSD. Jadi SSD-nya ini bukan sebuah penyimpanan lagi, tapi sebuah cache. Jadi itu yang kemarin saya nikmati. Jadi nggak usah bingung mau install di CD atau di apa kayak gitu. Itu intinya setiap kita pakai, sering dipakai, itu akan masuk tiering yang high atau tiering rate-nya itu diutamakan, prioritas gitu ya. Makanya enak gitu sebenarnya Store Me kalau misalkan untuk penggunaan yang nggak terlalu banyak juga sih aplikasinya. Jadi semua itu dipindahkan, tapi ada resikonya juga ya. Oke, kita mulai jelaskan ya. Misalkan sobat sudah mengalami kendala tersebut, mau uninstall, cari di Google ini nggak ada, cari di YouTube dulu ya. Ini saya cari dengan kata kunci uninstall dan remove, itu nggak ada yang sesuai, nggak ada yang berhasil ya. Jadi ini ngaco semua jawabannya karena memang tutorialnya nggak ada yang ngejelasin itu secara lengkap. Intinya saya nggak nemu di YouTube. Terus kita lanjut lagi ke pencarian Google langsung nih di web nih, berharap ada di web ya karena kan lebih luas gitu webnya, lebih simple. Itu jawaban dari AMD, dari komunitas, terus dari Reddit, dari segala macam itu udah berbeda semua ya, karena softwarenya udah berbeda. Terus yang versi 1 versi 2 berbeda, itu kecampur semua di sini. Yang pasti tadi nggak bisa di-upgrade juga. Terus yang udah kejebak di Windows 11 itu nggak bisa dihapus. Terus diinstal lagi juga nggak bisa, blue screen ya. Jadi ya gimana ya, terjebak intinya. Dan solusi terakhirnya adalah memang harus install ulang
operasi sistemnya. Jadi di sini bagi sobat yang mau menggunakan Stormy, lebih baik mikir-mikir lagi deh. Pikir-pikir lagi, jangan sampai merasakan hal yang saya rasakan, karena saya rasa banyak juga yang install ulang akhirnya mereka yang nggak tayang, nggak posting. Makanya saya buat video ini ya, karena ini makin digencarkan di motherboard baru, termasuk prosesor baru gitu ya. Itu karena apa? Dulu kan berbayar dan eksklusif. Nah sekarang dibuka untuk umum kayaknya nih sama AMD. Jadi semuanya bisa menikmati, mungkin karena dulu ada kerjasama yang awalnya berbayar kan lisensinya dibeli AMD. Karena sekarang yang punya AMD jadi dimasukkan ke dalam fitur utamanya juga. Tapi ingat ya, lebih baik tidak usah digunakan. Oke, inilah resikonya ya. Jadi ini saya dari tahun berapa ya, dari bikin komputer ada videonya waktu itu mungkin 2019 akhir kalau nggak salah ya saya bikin ya. Ini health-nya tadi bahkan 340-an atau ya, lupa saya. Ini habis repeat test, saya ulang lagi tesnya, ternyata dapat 57%. Jadi health-nya itu udah sakit-sakitan ya, karena memang dijadiin caca, udah kayak RAM gitu ya, kepake terus. Jadi ratusan terabyte. Bagi sobat yang nggak tahu kenapa M.2 atau SSD yang cuma 120 GB tapi bisa untuk cacingnya itu terabyte ya, karena memang write-nya itu yang bisa untuk banyak terabyte. Ibaratnya tuh hard disk atau kepingan ini memori ya, itu di acak-acak pakai laser, tadi dihapusnya dihalusin lagi memorinya terus digali lagi gitu, jadi makin tipis. Itu kalau gambaran di hard disk. Kalau misalkan di SSD ya gambarannya agak sedikit berbeda memangnya, tapi intinya sama, dia terkikis terus ya. Jadi makanya setiap kita banyak nyimpen file mondar-mandir lah, file lewat, itu sebenarnya malah bikin cepet habis. Nah dijadiin cache atau dijadiin operasi sistem dari Stormy tersebut ya, otomatis umurnya makin singkat. Nah di sini saya bisa lihat nih umurnya nih, tuh power on time-nya udah 962 hari, berarti udah berapa tahun nih? Lama juga ya, 3 tahun ya. Dari 2019 saya ingat ya. Terus sekarang umurnya sisa 280 hari, enak nih ya, genep angkanya. Jadi ini kalau dibagi 30 itu sekitar 7 bulan lagi ya, lumayan ya. Seenggaknya nanti mungkin sebulan 2 bulan terakhir udah siap-siap beli SSD lagi, install ulang lagi mau nggak mau ya, karena kan ini sekarang saya jadikan sistem SSD-nya, karena kalau SSD dijadikan ke penyimpanan biasa ya mubazir, karena kan dia ada kecepatannya. Oke, jadi itu aja informasi dari saya sobat, nggak ada solusi lain kecuali install ulang, format ulang dari semua, dari colok pakai flash disk. Sekarang instalasi hapus yang C-nya aja. Kalau memang sobat hanya ingin menghapus operasi sistemnya aja, terus diinstal ulang dengan SSD yang tadinya jadi cache, itu install aja ke SSD-nya, di format juga pastinya SSD-nya ya. Jadi setidaknya ada, kalau saya tadi format 2 ya, SSD terus sama harddisknya, karena kemarin harddisknya saya jadikan operasi sistem, cuman SSD-nya saya jadikan cache. Jadi ya ke format dua-duanya, itu jalan terakhir dan memang nggak ada jalan lainnya. Hubungi websitenya pun hubungi kemana, karena yang versi pertama ibaratnya udah nggak kerja sama lagi dengan Nmutus, sudah nggak ada supportnya, ibaratnya emang di websitenya juga nggak ada yang jawab. Terus kemudian yang terbaru versi 2 ini nggak ada hubungannya dengan versi 1 yang Stormy-nya. Jadi itu deh. Jadi itu warning dari saya sebelum sobat menginstal AMD Stormy, dan solusi bagi sobat yang sudah install Stormy dan mau uninstall ya. Oke, sampai di sini aja video, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.